nih putusin. Hai teman-teman, selamat datang di Silinema, Siliwangi Sinema. Pada video kali ini, Silinema akan menceritakan tentang seorang legenda Tiongkok yang bernama Huo Yuanjia. Film ini berjudul The Fearless, yang dirilis pada tahun 2006 dan dibintangi oleh Jet Li. Bagi teman-teman yang penasaran dengan alur ceritanya, silakan tonton video ini sampai selesai. Huo Yuanjia dilahirkan di sebuah keluarga petarung, dan ayahnya Huo Yendi yang merupakan pemilik sekolah tinju ternama di daerah Tianjin. Kisah dimulai ketika Huo Yuanjia kecil, diam-diam melihat ayahnya sedang berlatih bela diri wushu. Ayahnya tak mengizinkannya untuk berlatih bela diri, karena tubuh Huo Yuanjia dianggap terlalu lemah dan sering sakit-sakitan. Walaupun begitu, Huo Yuanjia selalu berlatih diam-diam, yang ditemani oleh sahabatnya yang bernama Nong Jimsun. Pada suatu hari, Yuanjia mengajak sahabatnya Jimsun ke rumahnya untuk melihat koleksi piagam pertarungan yang dimiliki oleh ayahnya. Walaupun memiliki banyak kemenangan, ayahnya belum juga dijuluki orang terhebat di Tianjin. Suatu hari, ayahnya mengikuti sebuah pertarungan untuk menentukan siapa juara di Tianjin. Saat pertarungan berlangsung, Huo Yendi dengan sengaja menghentikan pukulannya ke arah lawan yang membuatnya menjadi kalah. Melihat hal tersebut, Huo Yuanjia menjadi sangat kecewa atas kekalahan ayahnya. Di tengah kekecewaannya, datanglah seorang anak yang bernama Zhao. Lalu ia mengejek bela diri yang dimiliki oleh keluarga Huo. Tidak terima akan hal itu, Huo Yuanjia lalu menantangnya. Namun, dengan beberapa serangan, Huo Yuanjia langsung bisa dikalahkan. Setelah kekalahan itu, Huo Yuanjia bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mengalami kekalahan lagi. Dan dengan diam-diam meminta Jimsun menyalin buku jurus kepunyaan ayahnya. Dengan menggunakan salinan milik buku ayahnya, Yuanjia pun berlatih dengan giat. Hingga pada suatu ketika, dia menantang Zhao kembali, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah mengetahui Yuanjia berkelahi, ayahnya langsung memarahinya. Lalu di sisi lain, ibunya memberikan pemahaman bahwa ilmu bela diri bukanlah tentang kemenangan apalagi balas dendam, melainkan pengendalian diri dan untuk menolong sesama manusia. Namun Yuanjia belum memahami apa makna yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut. Seiring waktu, Yuanjia tumbuh menjadi dewasa dan kini telah memiliki seorang putri. Karena ayahnya sudah meninggal, Yuanjia kini menjadi penerus perguruan dan tetap berambisi untuk menjadi yang terkuat di Tianjin. Hingga pada suatu ketika, dirinya menerima surat tantangan untuk memperebutkan orang terkuat di Tianjin. Dengan angkuh, Yuanjia menyambut tantangan itu. Dan penantangnya adalah Zhao, yang dulu selalu menjadi saingannya ketika ia masih kecil. Mereka berdua akhirnya bertarung dengan menggunakan jurus-jurus andalan, yang pada akhirnya Yuanjia dapat mengalahkan Zhao.
merayakan kemenangannya itu dengan makan dan minum di restoran kepunyaan sahabat kecilnya, yaitu Jinsun. Yuan Jia selalu menang dalam setiap pertarungan, dan tidak seorang pun di Tianjin yang bisa menandinginya. Hal itu membuat dirinya menjadi angkuh dan menyepelekan setiap lawannya. Kesombongannya semakin menjadi-jadi. Bahkan setiap malam, dia selalu berpesta dan menerima semua orang yang ingin menjadi muridnya. Bahkan dirinya melupakan keluarganya yang setiap malam menunggu kepulangannya. Di sisi lain, Jinsun selalu berusaha mengingatkannya, karena menurutnya semua murid yang diterima Yuan Jia tidak memiliki bakat dan hanya datang untuk makan dan minum gratis saja. Keadaan itu terus berlanjut, yang pada akhirnya keuangan Yuan Jia semakin memburuk. Suatu saat, salah seorang muridnya datang dengan keadaan terluka akibat dipukul oleh guru Qin. Kejadian itu membuat Yuan Jia marah kepada guru Qin dan membuat pilihan berlutut atau bertarung tepat di hari perayaan ulang tahunnya. Ketika itu, Jinsun berusaha mencegah agar Yuan Jia mengurungkan niatnya untuk membalas dendam. Namun pertarungan itu pun tidak dapat dihindari. Karena pertarungan itu adalah mempersoalkan harga diri yang merasa direndahkan. Itu membuat keduanya bertarung dengan tujuan untuk saling membunuh. Setelah beberapa lama bertarung, Yuan Jia berhasil mengejar guru Qin dengan jurus andalannya. Meskipun guru Qin sudah terluka parah, namun Yuan Jia ternyata tidak merasa puas dan tidak mempunyai rasa kasihan. Bahkan dia kembali menghajar guru Qin dengan pukulan yang mematikan. Hal itu membuat guru Qin meninggal dunia. Putra angkat dari guru Qin yang melihat kejadian tersebut tidak terima karena Yuan Jia tidak memiliki rasa hormat terhadap lawannya. Ketika Yuan Jia sampai di rumah, dirinya mendapati ibu dan putri kecilnya telah meninggal akibat dibunuh seseorang. Karena telah curiga akan pelakunya, Yuan Jia kemudian mendatangi rumah guru Qin untuk membalas dendam. Ketika bertemu Yuan Jia, putra angkat guru Qin mengakui perbuatannya, namun dirinya langsung bunuh diri sebelum Yuan Jia sempat membalas dendam. Tidak lama kemudian, murid Yuan Jia tersebut akhirnya mengakui perbuatannya yang menyebabkan dirinya dipukul, yaitu dia telah mengganggu istri guru Qin saat dirinya sedang mabuk. Namun itu semua sudah terlambat. Semua kejadian yang dialaminya membuatnya terpukul dan memutuskan berkelana untuk melupakan semua kesedihannya.